sekalian, kita 2 minggu yang lalu disuguhi dengan drama kemungkinan Amerika bisa default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Kita lihat banyak drama negara APBN tidak disepakati menyebabkan pemerintah menjadi berubah. Dari mulai Perancis, Perdana Menteri harus resign 2 kali. Inggris yang terjadi perubahan pemerintahan. Di Jerman hari ini tekanan sangat tidak mudah karena faktor APBN. Oleh karena itu, Bapak Presiden menyampaikan kepada saya untuk disampaikan di forum yang baik mengawali tahun 2025. Beliau untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana gitu. Namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan kemudian beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan. Tentunya karena itu adalah sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden situasi pelaksanaan APBN. Saya diminta Presiden untuk menyampaikan agar kabar yang saya sampaikan kepada Presiden atau laporan yang kami sampaikan kepada Presiden bisa di-share sedikit karena kabarnya baik. APBN alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester 1 di DPR dan di Kabinet. Semester 1 di DPR dan di Kabinet. Penerimaan negara yang tadi saya sampaikan di semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, di semester 2 sudah mulai pulih. Dan pada akhir tahun bahkan masih tumbuh meskipun tidak tinggi tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah. Oleh karena itu belanja tumbuh tinggi di kementerian lembaga, bahkan tumbuhnya double digit dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6%. Saya belum bisa menyampaikan karena harusnya press conference nanti di Kementerian Keuangan. Namun karena diinstruksikan Presiden jadi harus sedikit di-spill pada pagi hari ini. Saya mulai harus memilih mana yang harus saya spill dan saya harus tunggu untuk press conference kami nantinya. Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7. Jauh lebih kecil. Artinya APBN kita tutup dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI melakukan rapat kerja nasional di Jakarta yang dibuka langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan atau Menko PMK sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto. PPI memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara melalui pemberdayaan para pensiunan yang berasal dari berbagai bidang ASN dan menjadi wadah untuk memaksimalkan potensi para pensiunan agar tetap produktif.
Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa para pensiunan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Penegasan itu disampaikan Menko PMK Pratikno dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI yang berlangsung pada 4-7 Desember 2024 di Jakarta dan dihadiri 150 perwakilan dari berbagai daerah. Ketua Umum PPI Profesor Dr. Ermaya Suradinata menyatakan PPI memfasilitasi partisipasi aktif para pensiunan melalui berbagai program yang selaras dengan Asta Cita. Rakernas membawa harapan besar kepada pemerintah agar mendapat perhatian, terutama masalah kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Dan hasil daripada Rakernas ini pertama adalah untuk melakukan suatu perubahan paradigma tentang sistem pelayanan yang sekarang sudah menggunakan sistem digital. Nah, tentu yang kedua adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan oleh para pensiunan, kemudian sekarang dilakukan oleh generasi-generasi yang sekarang. Ini harapan besarnya adalah memberikan pelayanan yang lebih singkat, lebih cepat, sehingga nantinya masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan baik tanpa ada pungutan-pungutan. Harapan besarnya adalah mereka yang sudah pensiun ini pengabdiannya tidak pernah berhenti, tapi tolonglah diperhatikan dalam hal pelayanan kesehatan. Misalnya BPJS-nya karena sudah pensiunan dianggap wah itu belakangan aja, karena itu toh sudah dianggap sudah dibayarin. Tidak demikian, harusnya diprioritaskan. Kenapa? Karena usia di atas 60 semua rata-rata ya. Yang kedua adalah juga fasilitas bagi daerah-daerah untuk memberikan infrastruktur tentang fasilitas bagi lanjut usia. Ini bagian daripada usaha kita memberikan pelayanan kepada para pensiunan. Kemudian juga tentu ya kalau pegawai negeri TNI, Polri semua naik, juga pensiunan juga bagi pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan ASN, pensiunan BUMN, ya harusnya juga dinaikkan. Nah, supaya mengikuti perkembangan ekonomi. PPI berdiri sejak 17 Maret 2022 yang merupakan wadah para pensiunan dari berbagai latar belakang. Saat ini, PPI memiliki 15 Dewan Pengurus Wilayah. Halo, saya Dr. Slamet Budiarto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, kolesterol, dan gangguan jantung. Pengurus Wilayah dari Jakarta, di Teknik Keuangan Negara STAN. Nah, karena ada 3 kelompok, pasti agak ada perbedaan policy.